Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Di video kali ini kita akan mengerjakan sumatif akhir semester 2 untuk kelas 6 muatan pelajaran bahasa Indonesia. Dan anak kita langsung saja mengerjakan soal yang pertama. Berilah tanda silang huruf A, B, C, atau D pada jawaban yang paling tepat. Nomor 1. Bacalah penggalan blok berikut. Malala kecil selalu bersemangat dalam belajar. Ia sering mendengarkan ayahnya berbicara tentang pentingnya pendidikan bagi anak perempuan. Namun, ketika Taliban melarang anak perempuan bersekolah, Malala merasa kecewa dan marah. Ia mulai menulis blog untuk memperjuangkan hak-hak pendidikan bagi anak perempuan. Kalimat yang paling tepat untuk melengkapi alur blog di atas adalah A. Akhirnya Malala berhenti menulis dan memilih untuk tetap diam agar aman. B. Malala terus menyuarakan hak pendidikan hingga suatu hari ia menjadi korban penyerangan. C. Malala memutuskan untuk pindah ke negara lain dan melupakan perjuangannya. D. Malala tidak peduli dengan larangan tersebut dan memilih untuk bermain. Jawabannya adalah B. Malala terus menyuarakan hak pendidikan hingga suatu hari ia menjadi korban penyerangan. Nomor 2. Pendidikan adalah hak bagi setiap anak tanpa memandang gender atau latar belakang sosial. Namun, di beberapa negara masih banyak anak perempuan yang kesulitan mendapatkan akses pendidikan yang layak. Pendapat yang paling logis sesuai pernyataan tersebut adalah A. Karena itu penting bagi semua pihak untuk mendukung pendidikan bagi anak perempuan agar mereka memiliki masa depan yang lebih baik. B. Maka dari itu anak perempuan sebaiknya tetap di rumah dan membantu pekerjaan keluarga saja. C. Oleh karena itu, pendidikan sebaiknya hanya diberikan kepada mereka yang mampu membayarnya. D. Oleh karena itu, pendidikan tidak begitu penting selama seseorang bisa bekerja tanpa sekolah. Jawabannya adalah A. Karena itu penting bagi semua pihak untuk mendukung pendidikan bagi anak perempuan agar mereka memiliki masa depan yang lebih baik. Nomor 3. Siti mendapatkan uang saku Rp50.000 dan ingin membeli alat tulis, jajanan, serta menabung. Setelah mempertimbangkan kebutuhan, ia memilih membeli alat tulis dan menabung terlebih dahulu. Dari cerita tersebut dapat disimpulkan bahwa Siti A. Mengabaikan hal-hal yang penting. B. Menghabiskan semua uangnya tanpa rencana. C. Membuat skala prioritas berdasarkan kebutuhan utama. D. Tidak memikirkan anggaran yang dimiliki. Jawabannya adalah C. Membuat skala prioritas berdasarkan kebutuhan utama. Nomor 4. Uang elektronik dan otomatisasi. Uang elektronik memudahkan transaksi tanpa uang tunai menggunakan kartu atau aplikasi. Otomatisasi pembayaran seperti mesin kasir atau QR Code membuat transaksi lebih cepat dan aman. Berdasarkan teks uang elektronik dan otomatisasi, salah satu manfaat utama uang elektronik adalah A. Mengurangi penggunaan internet dalam pembayaran. B. Meningkatkan kebutuhan akan uang tunai. C. Menyulitkan pengguna dalam bertransaksi. D.
D. Membuat transaksi lebih cepat dan praktis. Jawabannya adalah D. Membuat transaksi lebih cepat dan praktis. Lanjut nomor 5. Doni anak emas di keluarganya, sehingga ia selalu mendapat perhatian lebih. Makna ungkapan bergaris bawah dalam kalimat tersebut adalah A. Anak yang memiliki banyak uang, B. Anak yang sangat disayangi dan diperlakukan istimewa, C. Anak yang selalu bekerja keras, D. Anak yang suka memakai emas. Jawabannya adalah B. Anak yang sangat disayangi dan diperlakukan istimewa. Nomor 6. Di tepi pantai ombak berlari, menyapa karang dengan lembutnya. Titik, 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 di bawah langit jingga senja. Kalimat yang paling tepat untuk melengkapi bagian puisi di atas adalah A. Burung hantu terbang mencari mangsa. B. Jalanan kota mulai dipengaruhi cahaya. C. Matahari bersinar terik menyengat. D. Perahu kecil terombang-ambing ombak. Jawabannya adalah D. Perahu kecil terombang-ambing ombak. Nomor 7. Meskipun sudah malam, dia tetap menyelesaikan tugasnya karena dia tahu pentingnya pekerjaan itu. Kalimat tersebut adalah contoh dari kalimat majemuk bertingkat dengan hubungan A. Waktu, B. Sebab akibat, C. Kontras, D. Syarat. Jawabannya adalah B. Sebab akibat. Nomor 8. Mira membuat daftar pustaka dari novel berjudul Laskar Pelangi karangan Andre Hirata diterbitkan oleh Bentang Pustaka, Yogyakarta tahun 2005. Penulisan daftar pustaka yang benar adalah apakah A, B, C, atau D? Jawabannya adalah C. Hirata, Andrea, 2005, Laskar Pelangi, Yogyakarta, 2, Bentang Pustaka. Nomor 9. Belajar di ruangan memberi manfaat besar bagi siswa. Dengan belajar di alam, siswa bisa lebih fokus, terhindar dari kebosanan, dan mendapatkan pengalaman langsung yang tidak bisa diperoleh di dalam kelas. Selain itu, kegiatan di luar ruangan juga membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial dan kerjasama. Ide pokok dari esai di atas adalah A. Belajar di luar ruangan sangat menyenangkan. B. Keterampilan sosial siswa bisa berkembang. C. Manfaat belajar di luar ruangan untuk siswa. D. Pengalaman di luar kelas lebih menyenangkan. Jawabannya adalah C. Manfaat belajar di luar ruangan untuk siswa. Nomor 10. Perhatikan daftar kebutuhan berikut. 1. Membeli buku pelajaran. 2. Berlangganan layanan streaming. 3. Menabung untuk biaya sekolah. 4. Membeli jajanan setiap hari. 5. Membayar uang iuran sekolah. Dari daftar di atas, 3 kebutuhan yang harus diprioritaskan dalam menyusun anggaran dengan budget terbatas yang cepat adalah A. 1, 2, dan 4, B. 1, 2, dan 3, C. 1, 3, dan 5, D. 1, 3, dan 4. Jawabannya adalah C.
1, 3, dan 5. Nomor 11. Blog adalah singkatan dari A. Blog Games, B. Blogspot, C. Video vlog, D. Web log. Jawabannya adalah D. Web log. Nomor 12. Kata-kata mutiara biasanya ditulis dalam kutipan langsung menggunakan tanda A. Titik koma, B. Petik atau kutip, C. Seru, D. Tanya. Jawabannya adalah B. Petik atau kutip. Nomor 13. Tujuan utama dari membuat anggaran adalah A. Menyimpan uang di bank, B. Membeli barang-barang mewah, C. Menghabiskan uang sebanyak mungkin, D. Mengatur pengeluaran agar sesuai dengan pendapatan. Jawabannya adalah D. Mengatur pengeluaran agar sesuai dengan pendapatan. Nomor 4. Alasan mengapa penting untuk membuat skala prioritas dalam memenuhi kebutuhan adalah A. Agar dapat meminjam uang dari orang lain, B. Agar dapat menghabiskan uang, C. Agar kebutuhan yang paling penting dapat terpenuhi terlebih dahulu, D. Agar bisa membeli semua yang diinginkan tanpa terkecuali. Jawabannya adalah C. Agar kebutuhan yang paling penting dapat terpenuhi terlebih dahulu. Nomor 15. Dalam menulis naskah pidato, penggunaan bahasa yang tepat dan efektif bertujuan untuk A. Membingungkan pemahaman audiens, B. Mempermudah pemahaman audiens, C. Membuat pidato lebih panjang, D. Mengurangi isi pidato. Jawabannya adalah B. Mempermudah pemahaman audiens. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Nomor 16. Tak ada gading yang tak retak. Makna dari peribahasa di atas adalah, jawabannya, semua orang memiliki kekurangan meskipun tanpa sempurna. Nomor 17. Proses diskusi yang berjalan ulet dan pelik disebut titik-titik. Jawabannya debat. Nomor 18. Mitos atau fakta. Remaja perempuan yang sedang menstruasi tidak kotor dan tidak perlu dijauhi. Jawabannya adalah fakta. Nomor 19. Sinta anak dikenal sebagai anak yang rendah hati. Semua temannya sudah hafal kebiasaannya. Makna ungkapan bergaris bawah adalah, jawabannya mudah berempati. Nomor 20. Perhatikan pernyataan berikut. Radikalisme dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Arti imbuhan isme pada kata radikalisme adalah, jawabannya memiliki arti paham atau aliran tertentu. Nomor 21. Saat jam istirahat, Mila pergi ke perpustakaan untuk membaca buku. Di rak buku non-fiksi, ia menemukan sebuah buku biografi berjudul Soeharto. Mila tertarik membaca buku tersebut. Tujuan Mila membaca buku tersebut adalah untuk mengetahui, jawabannya, perjalanan hidup Soeharto. Nomor 22.
Media massa cetak yang terbit setiap hari dan berisi berita aktual disebut koran. Nomor 23. Audi adalah murid yang disukai oleh banyak guru karena dia membantu teman-temannya yang kesulitan. Kata ungkapan yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah jawabannya ringan tangan. Nomor 24. Aman di dunia maya. Gunakan kata sandi yang kuat dan berbeda untuk setiap akun dan hindari mengklik tautan atau email yang mencurigakan. Dengan langkah-langkah ini, kita bisa lebih aman saat berselancar di dunia maya. Teks di atas merupakan contoh teks fiksi atau non-fiksi. Jawabannya adalah non-fiksi. Nomor 25. Menurut teks di nomor 24 yang merupakan kalimat larangan di dunia maya adalah jawabannya hindari mengklik tautan atau email yang mencurigakan. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Nomor 26. Dalam diskusi kelas, kamu dan teman-teman sedang membahas pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Kamu memiliki pendapat bahwa setiap individu harus lebih aktif dalam menjaga kebersihan. Namun temanmu memiliki pendapat yang berbeda. Bagaimana kalimatmu dalam menyampaikan pendapat tersebut dengan bahasa yang santun dan menghargai pendapat temanmu? Jawabannya adalah menurut saya, semua orang harus aktif untuk menjaga kebersihan kelas. Nomor 27. Dalam acara perpisahan kelas, kamu diminta untuk menjadi perwakilan kelas 6 untuk menyampaikan pidato. Tulislah kalimat penutup pidato yang tepat. Jawabannya adalah demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Nomor 28. Kelas 6 SD Maju Jaya akan membuat kampanye tentang peduli lingkungan sekolah. Buatlah sebuah kalimat poster menggunakan kalimat efektif dan menarik. Jawabannya, bersihkan lingkungan, cegah penyakit. Nomor 29. Selain itu, ada juga risiko yang perlu kita perhatikan saat bermain media sosial atau game online. Beberapa game malah mengandung unsur judi yang bisa bikin kita kecanduan. Suntinglah esai di atas dengan memperbaiki kesalahan agar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jawabannya, selain itu ada juga resiko yang perlu kita perhatikan saat bermain media sosial atau game online. Beberapa game malah mengandung unsur judi yang bisa membuat kita kecanduan. Nomor 30. Perhatikan cuplikan pidato berikut. Teman-teman, waktu ujian sekolah semakin dekat. Jangan terlena dan bermalas-malasan. Jika tidak ingin kecewa, nilai ujian sekolah yang memuaskan harus diraih. Dengan demikian, kita dapat melanjutkan ke sekolah lanjutan yang diinginkan. Marilah belajar dengan lebih rajin agar mendapat nilai ujian yang memuaskan. Isi pidato tersebut adalah, jawabannya, belajar rajin agar memperoleh nilai ujian sekolah yang memuaskan. Sekian dan terima kasih anak-anak, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.